ada goodwill juga. Kalau ini kemudian tidak dilakukan, maka akan distrust ya. Begitu distrust, pernah kejadian contoh di Guatemala sampai kemudian polisi dibubarkan, institusi polisi dibubarkan, Republik distrust terhadap institusi kepolisian. Itu tahun di Guatemala, tahun awal 2000-an waktu itu. Kemudian mereka melakukan plebiscit, nah dibubarkan, bikin polisi baru dan sebagainya. Kalau itu sampai kejadian, saya kira kita rugi besar. Ya terlalu mahal harganya. Mahal ya. Dan saya kira ini belum telat, dan saya punya keyakinan misalnya pimpinan Polri jauh lebih bijak untuk bisa mana yang memang harus dipertahankan, mana yang kemudian harus dikorbankan, gitu ya. Mana yang harus kemudian di-keep dan sebagainya. Yeah. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita akan bahas isu atau kejadian yang menjadi perhatian publik dalam seminggu terakhir ini, yaitu kasus penembakan di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri beberapa waktu lalu. Banyak sekali versi yang beredar, banyak sekali analisa-analisa, banyak sekali pandangan-pandangan, banyak sekali komentar-komentar terkait kasus ini, baik kasusnya sendiri maupun proses pengungkapan kasusnya. Nah, di podcast Apa Kabar .news kita hadirkan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran. Beliau juga pengamat kepolisian dan keamanan. Beliau sudah menghasilkan lebih dari 20 buku yang semuanya terkait dengan kepolisian. Artinya beliau punya relasi yang cukup bagus, cukup intens dengan lembaga kepolisian. Kita berjumpa lagi dengan Profesor Muradi. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Kang. Alhamdulillah. Kumaha damang, Prof? Alhamdulillah baik. Tapi iya kunaon, Prof? Di kop. Oh, di kop. Asmangin. Prof, seminggu terakhir kita asik nih ya. Publik menunggu perhatian semua tertuju ke kasus ini. Bahkan Presiden sendiri menaruh perhatian yang atensi yang cukup tinggi ya, bahwa bagaimanapun ini kasus harus diungkap secepatnya, setransparan mungkin. Prof, apa sih yang menyebabkan kasus ini susah diungkap? Ada 3 hal itu. Yang pertama, lokusnya, lokasinya itu di rumah pejabat Pati Polri. Yang kedua, melibatkan internal pejabat tinggi ya. Artinya melibatkan begini, bisa ada istrinya yang bersangkutan, ada ajudannya. Kemudian juga yang ketiga, saya kira ini agak susah karena ada beberapa hal yang berkaitan soal bukti, recording, soal CCTV dan segala macam itu juga tidak ada. Jadi kalaupun kemudian harus diungkap, memang ini ada niat baik, ada goodwill-nya dulu. Nah, goodwill itu yang saya kira sedang diupayakan oleh internal Polri dengan membentuk tim sus. Tim sus itu kan sebenarnya agak unik sebenarnya. Kalau kenapa unik? Karena dipimpin langsung oleh Wakapolri. Wakapolri mewakili entitas Polri, kelembagaan. Ada Kabar Eskrim, ada unsur kriminalnya di situ. Ada Kabar Intelkam, ada unsur intelijennya. Apakah ada pihak lain yang terlibat? Ada kemudian Kabar Eskrim, ada Irwasum. Irwasum itu yang bicara soal bagaimana terkait dengan disiplin anggota dan sebagainya. Kemudian juga ada unsur ASDM. ASDM itu yang berkaitan soal sumber daya kepolisian, personil dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah unsur Propam sendiri. Nah, Propam ini ada 2 bintang 1 ya, kemudian yang notabene adalah di bawahan dari Kadipropam. Nah, saya kira ini atensi yang luar biasa. Hanya memang publik kan menunggu sebenarnya dengan kasus yang sebenarnya terang benderang, kelihatan tidak terlalu susah ya kalau kita menangkap itu kemudian ada delay. Misalnya kemarin harusnya kan diungkap, ada hasil sementara update dari tim sus, tapi katanya di delay untuk beberapa pertimbangan yang lain. Nah, saya kira di situ kemudian publik makin liar. Sebenarnya kalau ini diungkap lebih awal sebenarnya nggak akan sampai seperti ini ya. Jadi publik berasumsi, punya persepsi dan sebagainya. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Jadi kalaupun kita misalnya melihat
dinamika yang kemudian berkembang, ya ini karena internal Polri-nya tidak cepat menyelesaikan dinamika yang berkembang terkait dengan kasus tersebut. Oke, ini Prof, kan kalau kita melihat kan kasus-kasus penembakan yang menyebabkan orang meninggal itu kan sering terjadi. Dan itu kasusnya kayaknya nggak susah-susah amat gitu ya. Karena lokus dan keterlibatan personalnya tidak orang besar, bukan tempat yang luar biasa. Ini lokusnya rumah dinas pejabat tinggi Polri. Ada yang terlibat dalam prosedur ya. Istri dari yang Kadip Polri, Kadip Propam, ada ajudannya. Ini harus kemudian pada akhirnya perlu kemudian secara detailing ya diungkap. Dan saya sih melihatnya memang sebenarnya tim sus sudah mengantongi bukti ya, hanya memang mungkin momennya saja bahwa kapan mereka membuka itu, saya kira dalam waktu dekat akan dilakukan. Dan memang resikonya gini kan, saya cuma mengingatkan problem ada masalah di pejabat tinggi Polri itu bukan problem sekarang. Sudah tahun 70 sekian, bahkan dulu mungkin kalau kita ambil ditarik tahun 66 misalnya, dulu kasus G30 segala macam, dulu ada yang terlibat di proses peristiwa G30 sendiri, dan itu bintang satu yang zaman dulu luar biasa. Kemudian di tahun 76 77 ada namanya Wakapolri terlibat. Itu bahkan kemudian bersama hampir kita 8 pejabat parti dan pamen ya, itu kemudian diproses secara hukum. Kemudian kita tahun 2004 2003 ada Susito Ngandung, ada Susno Duaji, kemudian juga ada Joko Susilo, semuanya normatif dan itu dikerjakan dalam konteks yang fair disebut. Nah artinya memang sebenarnya publik akan bertanya kalau ini tidak diungkap ada apa sih? Atau misalnya penembakannya kalau kita bicara soal kepangkatan itu kan bukan kepangkat tinggi ya, harusnya kan mudah. Tapi tadi karena lokus dan ada dugaan keterlibatan ya di balik itu bukan Kadip Polri tapi ada istrinya kemudian yang ada di kejadian tersebut, maka perlu secara detailing dilakukan. Oke. Nah, kan tim khusus sudah dibentuk, bahkan juga berkolaborasi dengan tim di luar ya, di luar Polri. Iya, artinya mungkin si institusi Polri menganggap ini persoalan yang cukup serius gitu kan. Ya, serius dalam konteks apa sebenarnya? Kalau saya misalnya contoh ya, begitu harus memilih misalnya rumah, kata rumah itu Mabes Polri-nya dengan orang di dalamnya kan nggak harus kemudian rumahnya kemudian ikut rusak. Setuju. Jadi memang kalau ternyata misalnya ada keterlibatan oknum yang terlibat dalam proses itu, ini proses saja. Karena itu kita punya pengalaman dan baik-baik saja Polri sampai hari ini ya. Karena kan dulu sempat drop misalnya tahun 76, 77 ketika Wakapolri-nya diproses secara hukum karena punya kasus korupsi dan sebagainya, Wakapolri punya. Hari ini saya kira kita tidak dalam posisi itu, bahkan baik-baik aja kondisinya. Artinya zaman dulu kan tidak normal ya, di bawah ABRI, di bawah Kementeri Departemen Hankam dan segala macam, itu makin tertib. Sekarang posisi Polri jauh lebih independen sebenarnya, memutuskan internalnya, dan ini kan bukan hal yang susah dalam perspektif berkaca pada pengalaman ya. Artinya pernah memenjarakan bintang 3 kan itu, pernah memproses bintang 2 dalam kasus yang memang bukan penembakan, lebih banyak kasus korupsi ya. Tapi dari sini saya ingat bahwa ini bukan sesuatu yang luar biasa. Artinya memang perlu jiwa besar untuk mengatakan bahwa oh iya ternyata misalnya ada oknum yang terlibat jauh dari pangkat yang sekarang dipermasalahkan itu kan. Itu yang saya kira perlu juga kemudian diungkap, dan supaya rumahnya tetap aman, pimpinan anggota rumah di dalamnya juga tetap nyaman. Kalau tidak, ini akan jadi bumerang buat internal Polri kalau kemudian berlarut-larut. Karena asumsi dasar penyelesaian kasus adalah bagaimana menuntaskan masalah sebelum itu jadi isu yang liar. Kalau sudah isu liar, kita punya pengalaman misalnya contoh yang belum lama kasus Broto Seno. Delay itu aja kan merusak nama citra polisi. Walaupun pada akhirnya sekarang dipecat. Kan itu semua nggak perlu lagi kejadian seperti ini, karena ini sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu rumit gitu loh. Dan keluarga korban juga bukan minta yang aneh-aneh, mereka minta sesuatu yang kemudian apa adanya. Dan saya kira dalam konteks ini
ada perlu kejiwaan besar dari pimpinan Polri untuk kemudian mengungkap bahwa ini loh yang terjadi. Dan kalau katakanlah misalnya kita memprediksikan misalnya ada keterlibatan dan kelalaian pimpinan misalnya, maka ucapan permohonan maaf jauh lebih baik ketimbang misalnya menutupi hal yang tidak bisa publik tahu begitu. Iya. Nah, artinya kan di sini ada institusi yang dipertaruhkan. Itu yang saya bilang dari awal. Okay. Kenapa kemudian misalnya orang berdebat apakah Kadif Propam itu nonaktif atau tidak? Saya bilang nggak mungkin dia akan nonaktif, karena prosesnya tetap akan melibatkan penyelidikan yang bersangkutan. Betul. Penyidikan sampai penyidikan. Bahkan misalnya kemudian ternyata terlibat ya naik pada level berikutnya. Tapi kan kalau kemudian sekarang masih posisi menjabat, maka ada keringkuhan. Betul bahwa Kadif Propam ini angkatnya jauh lebih mudah dibanding tadi yang bintang 3 dan ASDM ya. Kan ada 91, ada 87 Irwasum ya, ada kemudian 90, ada 89 ada 89 dan sebagainya. Artinya memang itu di atas angkatan di atas Pak Kadif Propam. Nggak susah. Tapi jangan lupa bahwa yang mengerjakan proses penyelidikan dan penyidikan itu level di bawah. Jadi tidak apa-apa kecil kemudian dilakukan oleh pimpinan Polri, kecuali bicara soal etik dan sebagainya. Yeah. Nah, ini kan Prof ini kan sekarang karena keterlambatan dari awal gitu kan muncul berbagai spekulasi. Nah, spekulasi itu sekarang juga sudah mulai berbuah ke arah keterpercayaan. Iya. Nah, distrust. Ya, distrust. Nah, apakah hal ini bisa kemudian membesar? Nah, sehingga apapun yang dilakukan Polri itu tidak memperoleh kepercayaan. Ini kan nggak bagus juga, Bro. Ya, artinya memang ini peluang pimpinan Polri masih punya kesempatan ya. Artinya katakanlah kemarin di tim sus tidak jadi mempresentasikan update pekerjaannya, saya kira masih ada waktu. Artinya memang mau tidak kemudian dibuka, mau tidak kemudian tidak mendelay lagi. Karena saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya penyidikan model kayak gini di internal Polri ya, karena saya melakukan penelitian jauh mungkin hampir 20-an tahun lah ya, itu jauh lebih jago mereka, lebih hal yang nggak mungkin diungkap yang diungkap ini yang saya kira jauh lebih mudah sebenarnya. Dan ada goodwill juga. Kalau ini kemudian tidak dilakukan maka akan distrust ya. Begitu distrust, pernah kejadian contoh di Guatemala sampai kemudian polisi dibubarkan, institusi polisi dibubarkan. Itu menyangkut soal kenapa? Karena polisi distrust, publik distrust terhadap institusi kepolisian. Itu tahun di Guatemala, tahun awal 2000-an waktu itu. Kemudian mereka melakukan plebiscit, nah dibubarkan, bikin menurut baru, polisi baru dan sebagainya. Kalau itu sampai kejadian, saya kira kita rugi besar. Ya, terlalu mahal harganya. Dan saya kira ini belum telat, dan saya punya keyakinan misalnya pimpinan Polri jauh lebih bijak untuk bisa mana yang memang harus dipertahankan, mana yang kemudian harus dikorbankan, gitu ya. Mana yang harus kemudian di-keep dan sebagainya. Ya. Dari awal kan Kapolri Pak Sigit sudah menyatakan bahwa ini akan diselidiki secara terbuka. Nah, sejauh mana keterbukaan institusi Polri ini bisa kita harapkan? Ya, pemantik utamanya ketika tim sus itu membuka update hasil investigasi mereka. Kalau itu belum dilakukan, ya kita nggak bisa bilang terbuka. Artinya memang kita tunggu sebenarnya kemudian teman-teman di tim sus yang orang-orang hebat ya, bintang 3, senior dan sebagainya, itu mau kemudian berkompromi untuk menjaga nama baik internal Polri. Artinya saya ingin mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang sulit sebenarnya, hanya memang ini perlu pertimbangan yang memang pada akhirnya akan berimplikasi pada baik atau buruknya internal Polri di mata publik. Ya, jadi tinggal apakah mau mendelay terus dengan asumsi bakal terjadi distrust, pada akhirnya ramai dan sebagainya, atau memang bahkan publik akan tidak nyaman dengan polisi. Kasus di Guatemala contohnya seperti itu, maka apakah kesana atau malah kemudian ya sudah diskusi selesai di sini. Ini hasilnya, kemudian ada proses hukum dan sebagainya. Dari situ saya kira kita tunggu di level pimpinan. Saya kira tidak susah, hanya memang butuh pertimbangan waktu yang sekali lagi saya bilang dari awal tidak boleh terlalu lama. Begitu lama isunya liar,
begitu liar, orang benar menganggap polisi sebagai sesuatu yang tidak cukup bisa dihargai sebagai apa itu. Prof, apa yang harus dikedepankan sekarang? Penyelamatan institusi atau penegakan hukum, Prof? Kan itu sepaket. Oke. Kalau opsinya adalah menyelamatkan institusi itu menyelamatkan personal, jawabannya pasti institusi. Jadi kalau penegakan hukum itu otomatis akan menyelamatkan muka institusi. Karena karena begitu ada namanya penyidikan yang lebih sistemik, lebih akademik gitu ya, lebih saintifik dan sebagainya. Di sini sepaket nih, dari sini nanti orang akan ternyata internal Polri punya niat baik, punya goodwill, punya keinginan untuk menjaga marwah ya, rumahnya Polri, nama baik Polri untuk kemudian jauh lebih ke depan. Ini sepaketnya kan. Nah yang nggak sepaket kalau tiba-tiba ingin kemudian menyelamatkan oknum. Oke. Nah oknum ini kalau pilihannya dua ini, saya bilang ya terlalu mahal. Yeah. Karena apa? Karena Polri itu sejak Pak Tarman ya 2013, 2014 ya, sampai hari ini kan proses tahapannya luar biasa. Kemudian dari situ kemudian ada Pak Badrun Haiti, ada Pak Tito, ada Pak Idam, sekarang Pak Sigit. Itu kan proses menjaga nama baiknya tidak ujuk-ujuk ya, tidak langsung naik gitu, tapi proses bertahap. Sampai pada yang tertentu misalnya the best of 3, nomor 2, kadang nomor 3, kadang nomor 1. Dan itu saya kira bukan main-main. Dan itu yang saya kira dalam konteks kembali ke soal presisi misalnya, itu ada namanya polisi 4.0. Polisi 4.0 adalah dia harus bisa menjadi senapas dengan keinginan publik. Artinya kalau misalnya kasus ini tidak ditangani secara proper ya keterlaluan ya, itu mahal ya. Dan itu yang akan menjadi Polri kemudian harus mendigging up dari awal lagi, menjaga. Kalau ketika orang ngomong polisi mah begitu, itu yang kita dulu misalnya ingat mungkin kan, pernah istilah ada print jigo, zaman tahun 70-an itu orang benar-benar orang gampang. Kalau diberi polisi kasih aja uang 25 perak dulu jangan peraknya, selesai masalah. Hari ini misalnya udah mungkin tahun 80-an 90-an orang muda misalnya damai dan sebagainya. Dan itu menjadi problem tersendiri. Hari ini kan orang damai itu mikir 2 kali. Ketika saya damai, sayanya nggak mau, nggak ada masalah. Tapi dua-duanya mau, orang lain tahu, bermasalah juga. Jadi akhirnya Ini menjadi salah satu pertaruhan serius buat organisasi di Polri ya. Terutama misalnya saya sih nyebut Pak Kapolri Pak Sigit ya. Beliau ingin betul misalnya menjaga sampai 2024 selesai. Beliau mungkin sampai pensiun 2025, 2026. Pada kemudian mengantarkan proses transisi demokrasi yang lebih mapan ya di 2024. Kenapa? Ada 2 hal kan di 2024. Pertama regenerasi politik, yang kedua adalah proses saya nyebutnya substitusi kekuasaan. Jadi orang sekarang mulai merasa bahwa sudah generasi sekarang sudah selesai, ada generasi baru yang kemudian itu Polri itu akan harus fokus tahun depan, fokus di situ. Jadi hari ini penyiapan prosesnya harus dilakukan. Tadi misalnya menjaga nama baik, integritas, kepercayaan publik dan sebagainya. Dari situ di 2023-2024 aman bekerja. Jadi kalau dari sekarang misalnya kemudian yang kayak gini aja tidak bisa selesai misalnya, maka akan kemudian terus menerus orang akan menganggap polisi mah dan sebagainya, itu pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja polisi di 2024. Dia institusi yang susah payah dibangun dan sekarang sudah mulai bagus nih institusi polisi, masa mau dirusak sama ya itu kembali ke soal niat baik dari pimpinan Polri sebenarnya. Saya meyakini betul ada hal, tapi mungkin momennya saja. Cuma kalau saya bisa mengimbau jangan terlalu lama. Karena terlalu lama makin liar, begitu liar orang kemudian tidak punya pretensi apa pada akhirnya sudah kan mudah kan. Kalau kita dalam teori komunikasi mungkin kamu juga paham ya, sejam itu muncul di sosial media, orang meyakini bahwa itu yang benar. Padahal kita setengah mati bisa meyakini bahwa tidak seperti itu. Nah sekarang orang dengan mudah misalnya menjustifikasi masalah yang kemudian muncul, isu yang kemana-mana, dari mulai misalnya kejanggalan sampai kemudian misalnya isu yang menyerang personal dari Kadif Propam dan keluarganya kan seperti itu. Saya kira itu jauh lebih jahat ya. Kalau ini terus kemudian dibiarkan berlarut seperti itu. Nah gini kan, selain tim sus internal Polri juga kan ada pelibatan institusi lain, Komnas HAM misalnya, dan sekarang sudah mulai bergerak ya. Meskipun hasilnya kita juga belum tahu ya, belum ada kesimpulan dari hasil temuan Komnas HAM. Nah, apakah hasil temuan Komnas HAM itu nanti akan berkontribusi terhadap
hasil temuan dari tim sus itu atau seperti apa? Ada dua opsi ya. Opsi pertama, dia berdiri sendiri. Karena ada niat baik, goodwill tadi dari internal Polri untuk kemudian ini lo masalahnya, ini lo yang jadi tersangka, ini kemudian terang benderang pengungkapannya, nggak ada masalah sudah. Jadi apa yang disampaikan Komnas HAM hanya substitusi pelengkap saja. Dan yang kedua adalah ketika kemudian hasil dari tim sus ini tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan harapan publik. Nah ini bisa kemudian Komnas HAM, LPSK dan sebagainya jatuh di sini. Hanya masalahnya saya bilang kalau sudah masuk Komnas HAM maka isu ini akan manjang. Jadi kalau saya menyebutnya kalau mau selesaikan dalam waktu dekat. 1-2 hari ini selesai di proses hukum, masuk pengadilan, dihukum, titik. Polisi bisa fokus lagi ke menjadi penegak hukum. Jadi kalau tidak ya ini tadi isunya kemana-mana, ketika kemana-mana maka banyak lembaga masuk. Karena Komnas HAM itu kan juga mewakili entitas publik. Jadi ketika orang nggak nyaman dengan perlakuan negara, karena kalau polisi kan sebagai entitas negara ya, maka dia bisa kemudian melaporkan ke Komnas HAM sebagai bagian dari pelanggaran HAM. Nah, ini yang saya kira juga perlu dicermati betul dan direnungkan supaya kita ingin polisi tetap baik di mata publik, kemudian bisa bekerja di 2023-2024, kemudian bisa mengantarkan proses transisi regenerasi politik di Indonesia di 2024 yang akan datang. Nah tadi Profesor menekankan diupayakan atau ya seharusnya polisi bergerak cepat gitu kan dalam pengungkapan kasus ini. Nah kan polisi kita percaya punya pola-pola yang bisa mempercepat ya melalui scientific crime investigation gitu seperti itu. Nah melihat hal ini Prof seperti apa? Ya simpulnya sederhana, ada goodwill. Kalau nggak ada goodwill mau bicara panjang lebar pun teman-teman katakanlah saya nyebutnya misalnya di lingkaran yang tim sus itu orang pintar. Wakapolri itu profesor di salah satu universitas di Riau ya. Kemudian ada beberapa yang tempat perwira terbaik ya di ASDN perwira terbaik di 91. Kemudian ada Kabar Eskrim itu yang kemudian punya prestasi selama jadi Kapolda. Kemudian juga ada misalnya di bintang satu yang 2 bintang 1 yang ada di Propam dulu juga dianggap terbaik, pernah jadi dia Kipsus dan sebagainya di Polda Metro dan sebagainya. Jadi saya kira mereka jauh lebih pintar ya, jauh lebih tadi sekali lagi kunci dan niat baik, ada goodwill dulu. Kalau ini selesai, saya kira apapun alasan mau pakai scientific crime investigation, mau kemudian pakai pendekatan nalar normatif saja itu bisa dilakukan. Karena saya kemampuan dasar kita itu jauh lebih melampaui saya sebutnya teknologi lah ya. Mereka punya feeling yang jauh lebih mampu untuk menjadi jembatan dari proses penyelesaian kasus. Jadi kalau saya intinya poinnya adalah goodwill. Ada nggak goodwill? Kalau ada goodwill, arti goodwill itu berkelidan dengan waktu nih. Mau sekarang nanti. Kalau goodwill nanti mungkin seminggu akan datang, risikonya kemana-mana. Jadi orang kemudian berasumsi wah ini nggak benar. Nah menurut pengamatan Prof nih yang cukup intens bergaul dengan institusi Polri, adakah goodwill itu? Kalau dari pembacaan mulai ramai itu kasus ada tim sus ya, itu goodwill tim sus itu. Hanya memang pertanyaannya lah habis itu ngapain? Nah pertanyaan itu saya kira goodwill-nya tidak hanya berarti ada di tim sus, tapi mendorong tim sus supaya bergerak jauh lebih cepat dibanding ekspektasi publik. Baru 3 maksudnya bisa 7. Begitu 7 kemudian ini sudah selesai, sudah publik polisi dalam konteks hari ini adalah punya niat baik untuk bisa mengungkapkan dan bisa menjaga nama baik entitas lembaga, entitas perwira, entitas anggota dan sebagainya seperti itu. Nih dari awal kan ada delay waktu 3 hari ini ya. Ini yang jadi sumber keliaran, sumber macam-macam lah. Prof melihat 3 hari itu apa, Prof? Ya ada kekhawatiran yang saya kira perlu didalami ya. Misalnya ada isu, walaupun ini perlu diperdebatkan ya.
ada peretasan handphone. Sampai hari ini misalnya pengakuan keluarga itu kan handphonenya belum balik. Ada 3 handphone bahkan. Kedua adalah soal CCTV. Kalau CCTV itu ada, saya kira asumsi orang terkait dengan keberadaan Kadif Propam waktu itu bisa ditelusuri. Apalagi di rumah dinas Kadif Propam itu rumah perumahan komplek Polri ya. Di Duren 3. Jadi saya kira CCTV dia mungkin di tiap berapa meter akan ada. Nah itu kan pasti belokkan tuh ya. Jadi kalau mau masuk itu kan pasti belok sebelah kanan. Jadi harusnya kemudian itu terbuka siapa yang keluar masuk dan sebagainya. Nah kemudian CCTV yang di rumah itu juga kan perlu kalau itu ada semua saya kira selesai Pak. Artinya memang orang kemudian nggak menyinyir lagi, misalnya orang bertanya di mana posisi Kadif Propam, mau lagi PCR. Orang kita sering PCR kan, paling 1 menit kan PCR gitu kan. Kalau jenderal kan yang PCR-nya datang. Itu kan itu bisa diperdebatkan. Orang jadi nggak nyinyir. Oh ternyata memang dari CCTV Pak Kadif Propam tidak di rumah. Di manakah misalnya? Pertanyaan nanti diskusi panjang lagi. Tapi maksud saya ketika kemudian itu ada CCTV, ada prosedur dan sebagainya, orang sudah nangkap oh ternyata Kadif Propam tidak di rumah. Yang ada katakanlah 3 orang. Ada istri Kadif Propam, ada Barada J, ada Barada E kan itu. Nah, tinggal kemudian versi mereka ini yang masih hidup bisa kemudian dikonfrontir. Kalau tidak, saya kira posisinya agak rumit. Seperti itu. Oke, makasih Prof pencerahannya. Jadi ya mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bahan pertimbangan terutama buat institusi Polri agar persoalan ini segera diungkap secepatnya. Ada goodwill yang memang harus ditunjukkan dan secara konsisten ditunjukkan sehingga institusi Polri itu tetap terjaga dan trust publik atau kepercayaan publik kepada polisi yang sekarang sudah dibangun dengan susah payah juga bisa terjaga. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Sama-sama.